Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai memori eksternal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Susanti dan teman saya Suban Aldiansyah, Fatma Lasari, Vivi Herdianti, Rahmat Jamiji, dan Eka Kurniawati. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada materi slide 2 tentang jenis memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termaksud perangkat keras yang melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Contohnya hard disk, flash disk, dan floppy disk. Pada dasarnya, konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Apa saja jenis-jenis memori eksternal? Yang pertama itu ada magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya RAID atau Redundant Array of Independent Disk dan removable. Yang kedua ada optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya CD-ROM, CD readable atau worm, CD-RW, dan DVD. Yang ketiga ada magnetic tape, terbuat dari bahan bersifat magnetik tetapi berbentuk pita seperti halnya pita kaset tape record. Nah, selanjutnya kita ke slide 3. Ada magnetic disk. Magnetic disk adalah Direct Access Storage Device atau DASD pertama yang dibuat oleh industri komputer. Magnetic disk merupakan piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi atau iron oxide. Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut head, yaitu kumparan pengkonduksi atau conduction coil selama operasi pembacaan dan penulisan. Head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya, biasanya yang menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk di mana head disk menyentuh ke permukaan. Jenis kemasan yang digunakan pada magnetic disk antara lain ada floppy atau disket, Winchester disk, dan removable disk. Selanjutnya slide keempat, format dan organisasi data. Yang pertama ada lingkaran konsentris atau track. Ciri-cirinya ada gap antar track, gap sempit, kapasitas bertambah, jumlah bit per track sama atau kerapatan bervariasi, dan kecepatan putar tetap. Yang kedua, track dibagi menjadi beberapa sektor. Ketiga, ukuran minimum blok adalah satu sektor. Dan yang keempat, satu blok bisa berisi lebih dari satu sektor. Selanjutnya slide 5, fixed dan movable head disk. Kita bahas pertama ada fixed head disk. Terdapat sebuah head baca atau tulis per track, jadi ada beberapa head baca atau tulis per surface. Semua head ditempatkan pada lengan memanjang ke seluruh track. Ciri-cirinya ada satu head atau ear W per track dan head diletakkan pada tangkai yang tetap. Yang kedua, movable head disk. Hanya terdapat sebuah head baca atau tulis per surface. Lengan head ditempatkan dapat memanjang dan memendek untuk menuju ke salah satu track. Ciri-cirinya hanya ada satu head per side dan diletakkan pada tangkai yang dapat bergerak.
Selanjutnya slide 6, removable dan non-removable disk. Removable disk merupakan media penyimpan yang tidak mempengaruhi kerja sistem secara langsung. Artinya, pada saat media ini dipasang maupun dilepas secara langsung atau plug and play saat komputer menyala, tidak menyebabkan kerusakan pada sistem komputer secara keseluruhan. Contohnya, floppy disk atau disket, CD-ROM, DVD, USB flash disk, MMC, dan lain-lain. Ciri-cirinya, ciri-ciri removable disk. Yang pertama, dapat dilepas dari drive dan diganti dengan disk lain. Yang kedua, memberikan kapasitas simpanan yang tidak terbatas. Yang ketiga, mudah melakukan transfer data antar sistem. Selanjutnya ada non-removable disk, merupakan media penyimpan yang mempengaruhi kerja sistem secara langsung, sebab di dalamnya terdapat file-file sistem operasi dan program-program yang dibutuhkan untuk kerja komputer. Media ini tidak dipasang maupun dilepas secara langsung pada saat komputer bekerja. Contohnya, hard disk internal, bootable USB flash I, dan live CD-ROM. Ciri-cirinya terpasang permanen dalam drive. Nah, kita ke slide 7, ada floppy disk. Dengan berkembangnya komputer pribadi, maka diperlukan media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data. Solusinya ditemukan disket atau floppy disk oleh IBM. Karakteristik disket adalah head menyentuh permukaan disk saat baca ataupun menulis. Hal ini menyebabkan disket tidak tahan lama dan sering rusak. Untuk mengurangi kerusakan pada disket, dibuat mekanisme penarikan head dan menghentikan rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca dan tulis. Namun, akibatnya waktu akses disket cukup lama. Ciri-ciri floppy disk. Yang pertama, diameter disknya yaitu 8, 5,25 dan 3,5. Berikutnya, kapasitas kecil sampai 1,44 MB dan bahkan ada yang 2,88 MB. Berikutnya, lambat, umum dipakai, dan murah. Oke, untuk slide berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rahmat Jamiji. Kepada saudara Rahmat, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Jenis hard disk selanjutnya yaitu Winchester hard disk. Pada tahun 1973, IBM memperkenalkan drive disk IBM 3340 Winchester dan modul data 3348. Teknologi ini dan turunannya tetap menjadi standar hingga tahun 2011. Sifat disknya tidak dapat dipindahkan atau tetap. Magnetic disk model seperti ini yang masih dipertahankan sampai sekarang untuk teknologi hard disk. Disk ini dikemas dalam satu unit yang berisi satu cakram atau lebih. Penggunaan komersial pertama yang signifikan dari massa yang rendah dan head yang kecil dengan piring berpelumas, dan terakhir disk drive IBM dengan media yang dapat dilepas. Disk ini sangat handal sehingga sering digunakan oleh banyak orang, diikuti dengan harganya yang murah dan external storage-nya yang sangat cepat. Tidak lupa pula dengan kapasitasnya yang semakin besar dalam satuan gigabyte. Baiklah, kita lanjut ke disk berikutnya yaitu removable disk. Sifat disk ini dapat digantikan dalam casing cangkangnya. Sekarang ini teknologi removable disk hanya dipergunakan pada teknologi compact disk saja. Untuk hard disk tidak lagi digunakan teknologi ini. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama itu ada zip, yang merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkenalkan oleh Lomega pada akhir 1994. Zip drive awalnya cukup laku terjual setelah diperkenalkan pada tahun 1994. Karena rendahnya harga dan tingginya kapasitas di masa itu, zip drive awalnya dijual dengan harga di bawah $200 berisi satu cartridge dan $20 untuk setiap tambahan cartridge 100 MB.
Pada saat tersebut, hard disk biasanya memiliki kapasitas 500 MB dengan harga sekitar 200 US dollar, sehingga zip disk sangat ekonomis bagi masyarakat. Karena hal tersebut, saat itu zip banyak digunakan oleh orang-orang. Awalnya, disk zip memiliki kapasitas 100 MB, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB, dan kemudian lagi menjadi 750 MB. Selanjutnya yaitu JAS, atau sistem penyimpanan hard disk yang dapat dilepas, yang dijual oleh perusahaan Omega dari tahun 1995 hingga tahun 2002. JAS tidak pernah mencapai kesuksesan atau penetrasi pasar sebanyak zip karena harganya yang mahal. Awalnya drive ini memiliki kapasitas 1 GB per removable disk, lalu ditingkatkan menjadi 2 GB pada tahun 1998. Lalu selanjutnya yaitu L120. Drive ini juga dapat digunakan untuk membaca 3,5 inci floppy. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pencarian sektor. Harus ada beberapa titik awal pada track dan cara mengidentifikasi awal dan akhir dari setiap sektor. Oleh karena itu, disk perlu diformat, menambahkan informasi tambahan, dan memberi tanda awal track dan sektor. Berikut adalah struktur format disk, yaitu format ST506. Berikut dapat kita lihat strukturnya. Oke, di situ ada ID. ID atau file ID merupakan header data yang digunakan disk drive untuk menemukan letak sektor dan tracknya. Lalu ada byte sync atau sync byte adalah pola bit yang menandakan awal field data. Lalu ada CRC atau Cyclical Redundancy Check, digunakan untuk memverifikasi data yang error akibat gangguan jaringan distorsi. Pesan error ini biasanya terjadi ketika PC atau laptop mencoba untuk membaca data dari media penyimpanan yang rusak seperti hard disk, CD, atau DVD. Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik sistem disk. Pada sistem-sistem disk, masing-masing dapat dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik. Yang pertama adalah gerakan head, terbagi menjadi dua, yaitu fixed head dan movable head. Fixed head, ciri-cirinya ada satu head per track, dan head diletakkan pada tangkai yang tetap, sedangkan movable head hanya ada satu head per side dan diletakkan pada tangkai yang dapat bergerak. Selanjutnya ada portabilitas dari sebuah disk, terbagi menjadi dua, yaitu removable disk dan fixed disk. Ciri-ciri dari removable disk yaitu dapat dilepas dari drive dan diganti dengan disk lain, dan memberikan kapasitas simpanan yang tak terbatas, serta mudah melakukan transfer data antar sistem. Sedangkan fixed disk, ciri-cirinya adalah terpasang permanen dalam drive, dan kapasitas penyimpanan terbatas berdasarkan yang ada pada paket. Selanjutnya, sites terbagi menjadi dua, yaitu single sites dan double sites. Single sites mempunyai satu sisi piringan saja yang dapat diisi, sedangkan double sites mempunyai dua sisi piringan saja yang dapat diisi. Lalu selanjutnya, platters terbagi menjadi dua, yaitu single platter dan multiple platter. Single platter hanya memiliki satu buah piringan saja untuk tempat penyimpanan yang tersedia,
Sedangkan multiple platter memiliki dua buah piringan atau lebih untuk menyimpan penyimpanan yang tersedia. Lalu selanjutnya, mekanisme head terbagi menjadi 3, yaitu fixed, gap, kontak, dan aerodynamic gap atau flying. Oke, materi selanjutnya multiple platter. Tadi saya sudah jelaskan bahwa multiple platter memiliki dua buah piringan atau lebih untuk tempat penyimpanan yang tersedia. Berikut adalah bagian-bagian dari multiple platter. Yang pertama adalah satu head, memiliki satu head per side. Lalu semua head digabung dan di-align. Yang ketiga, track-track yang setiap platter membentuk silinder. Yang keempat, data dipecah berdasarkan silinder. Kenapa dipecah? Yaitu untuk mengurangi gerakan head serta meningkatkan kecepatan atau transfer rate. Berikut adalah materi kecepatan atau parameter kinerja dari sebuah disk. Yang pertama ada seek time atau waktu pencarian. Caranya adalah dengan menggerakkan head ke track yang dituju. Terus yang kedua ada rotational latency atau rotational delay. Caranya adalah dengan memutar platter sampai posisi data berada di bawah head. Write 0 atau write level 0. Tanpa redundansi, menggunakan kumpulan disk dengan stripping pada level block, jadi hanya melakukan stripping blok data ke dalam beberapa disk. Meningkatkan kecepatan, beberapa permintaan data mungkin tidak berada pada disk yang sama. Disk mencari secara paralel, sekumpulan data kemungkinan besar akan di-strip di beberapa disk. Write 1 atau write level 1 merupakan disk mirroring, menduplikat data tanpa stripping. Cara ini dapat meningkatkan kinerja disk, tetapi jumlah disk yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat. Kelebihannya antara lain memiliki kehandalan atau reliabilitas yang baik karena memiliki backup untuk tiap disk, dan perbaikan disk yang rusak dapat dengan cepat dilakukan karena adanya mirroring. Kekurangannya antara lain biaya yang menjadi sangat mahal karena membutuhkan disk 2 kali lipat dari yang biasanya. Write 2 atau write level 2. Disk disinkronisasikan. Stripping data yang kecil, biasanya per kata, merupakan pengorganisasian dengan Error Correction Code atau ECC. Kelebihannya antara lain kehandalan yang bagus karena dapat membentuk kembali data yang rusak dengan ECC, dan jumlah bit redundansi yang diperlukan lebih sedikit jika dibandingkan dengan level 1 yang menggunakan mirroring. Kelemahannya antara lain perlu adanya penghitungan paritas bit, sehingga menulis atau perubahan data memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan paritas bit. Write 3 atau write level 3. Pengorganisasian ini hampir sama dengan write level 2. Perbedaannya adalah pada level 3 ini hanya memerlukan sebuah disk redundan, berapapun banyaknya kumpulan disknya. Hanya membutuhkan sebuah bit paritas untuk sekumpulan bit yang mempunyai posisi yang sama pada setiap disk yang berisi data. Selain itu juga, menggunakan data stripping dan mengakses disk-disk secara paralel. Kelebihannya antara lain kehandalan atau reliabilitas bagus, akses data lebih cepat karena pembacaan tiap bit dilakukan pada beberapa disk atau paralel. Write 4 atau write level 4. Setiap disk beroperasi secara independen.
baik untuk tingkat permintaan I/O yang tinggi, merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave, yaitu menggunakan stripping data pada level blok, menyimpan sebuah parit blok pada sebuah disk yang terpisah untuk setiap blok data pada disk-disk lain yang bersesuaian. Kelemahannya antara lain akses per blok. Seperti biasa, penggunaan satu disk. Bahkan untuk penulisan ke satu blok memerlukan 4 pengaksesan untuk membaca ke disk data yang bersangkutan dan paritas disk, dan 2 lagi untuk penulisan ke 2 disk itu pula, yaitu read modified read, write 5 atau write level 5. Pengorganisasian dengan paritas blok interleave terbesar. Data dan paritas disebar pada semua disk termasuk sebuah disk tambahan. Pada setiap blok, salah satu dari disk menyimpan paritas dan disk lainnya menyimpan data. Kelebihannya antara lain seperti pada level 4 ditambahi lagi dengan pentebaran paritas seperti ini dapat menghindari penggunaan berlebihan dari sebuah paritas bit seperti pada write level 4. Kelemahannya antara lain perlunya mekanisme tambahan untuk penghitungan lokasi dari paritas, sehingga akan mempengaruhi kecepatan dalam pembacaan blok maupun penulisannya. Biasanya, write level 5 ini digunakan dalam server jaringan. Optical storage atau optical disk merupakan perangkat keras penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik, seperti dari resin atau polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Salah satu contohnya adalah CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory merupakan sebuah perangkat keras yang berperan untuk memutar serta membaca piringan CD. Dalam hal ini, kata Read-Only Memory bermakna kalau alat ini hanya bisa dipakai untuk membaca saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk menulis. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Selain pengertian tersebut, ada juga yang mendefinisikan CD-ROM sebagai sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 7 juta bit. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi 2 menurut tipenya, yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment dan SCSI atau Small Computer System Interface. Yang paling mendasari dari perbedaan tersebut adalah kecepatannya. Kalau ATA memiliki kecepatan 100-133 Mbps, sedangkan SCSI memiliki kecepatan kira-kira 150 Mbps. Fungsi utama dari CD-ROM adalah untuk membaca data pada CD dan melakukan burning ke CD. CD-ROM juga berfungsi sebagai alat penyimpanan data yang menggunakan sebuah piringan CD, dan kita bisa menampilkan data tersebut di perangkat lain. Selain itu, CD-ROM bisa digunakan sebagai media untuk melakukan instalasi operasi sistem, media untuk data game, menyimpan software-software, dan sebagai media untuk melakukan booting jika sistem tidak mau berjalan. Cara kerja CD-ROM adalah sebagai berikut. CD-ROM yang ada saat ini umumnya terbuat dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Permukaan yang berlubang ini kemudian dilapisi oleh lapisan bening. Informasi dibaca dengan menggunakan laser berintensitas rendah yang menyinari lapisan bening tersebut, sementara motor memutar disk. Intensitas laser tersebut berubah setelah mengenai lubang-lubang, kemudian terefleksikan dan dideteksi oleh fotosensor yang kemudian dikonversi menjadi data digital. Penulisan data pada CD-ROM hanya dapat dilakukan sekali saja. Meskipun demikian, optical disk ini memiliki keunggulan dari segi mobilitas. Bentuknya yang kecil dan tipis memudahkannya untuk dibawa kemana-mana. Suara yang ditangkap oleh alat pemroses suara memiliki tipe data digital yang mana datanya dinyatakan dalam bilangan biner, yaitu 0 dan 1.
Serangkaian 0 dan 1 ini mempresentasikan suatu nilai sendiri, yang mana dengan decoder tertentu akan menghasilkan nilai yang diinginkan. Pada kepingan CD, data 0 diperoleh dari lubang yang dibuat oleh CD writer, sedangkan data 1 tidak memiliki lubang. Jadi, deretan data seperti 1011 dalam bentuk fisik akan menjadi rata lubang rata-rata. Lubang ini dimensinya sangat kecil sekali. Konstruksi CD dengan lubang ini bukanlah apa yang terjadi pada zaman sekarang, namun dasarnya sama. Sekarang, lubang atau ratanya diganti dengan transparan atau buramnya salah satu lapisan pada CD yang namanya photosensitive dye. Nah, lapisan ini yang menentukan pola deretan data 1 dan 0. Mengapa disebut CD burner? Karena itulah yang dikerjakannya, membakar lapisan photosensitive dye ini sehingga menjadi lebih buram alias tidak transparan. Apa yang terjadi apabila dia transparan? Nah, jika transparan, CD reader akan terbaca sebagai 1, namun jika buram akan terbaca 0. Kecepatan drive CD-ROM. Audio merupakan kecepatan tunggal. Kecepatan linearnya konstan yaitu 1,2 meter per sekon. Jalur atau spiral panjangnya 5,27 km. Format optik yang lebih baru seperti CD audio juga menggunakan CLP untuk mempertahankan kecepatan data yang konstan dan kepadatan bit yang konstan. Rotasinya secara bertahap berkurang dari 495 menjadi 212 rotasi per menit untuk menjaga disk tetap bergerak melewati laser baca pada kecepatan 1,2 meter per sekon dengan asumsi kecepatan pemutaran 1:1. Pada sebuah CD-ROM terdapat istilah header. Header ini berisi blok alamat dan byte modus. Mode 0 menentukan data lapangan kosong. Mode 1 menentukan penggunaan error correcting code dan 2048 byte data. Mode 2 menentukan 2336 byte data, pengguna tanpa error correcting code. Kapasitas informasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan disk magnetik. Disk optik bersama-sama dengan datanya dapat diperbanyak dengan biaya yang murah. Disk optik dapat dengan mudah dipindah-pindah. Namun kekurangannya, disk optik ini hanya dapat dibaca saja. CD-ROM mempunyai akses yang lebih lama dibandingkan dengan disk magnetik. Tidak bisa digunakan untuk file-file besar yang ukurannya di atas 5 GB. Disk ini juga mudah rusak dan patah. Selain CD-ROM, jenis penyimpanan optik lainnya adalah CDR atau Compact Disc Recordable. CD ini merupakan jenis cakram padat yang dapat diisi dengan salah satu jenis media penyimpanan eksternal pada komputer. Secara fisik, CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm sama seperti CD-ROM. Awalnya dilapisi emas sebagai media refleksinya. CDR dikenal juga dengan sebutan CD-worm atau Compact Disc Read Once Read Many. Kita bisa melakukan penyimpanan data pada worm namun hanya satu kali saja. Setelah itu, worm akan sama saja seperti CD-ROM. Yang berikutnya adalah CD-RW atau Compact Disc Rewritable. CD-RW dapat ditulis kembali. CD ini menggunakan media berukuran sama dengan CD-R, tetapi bukan menggunakan bahan pewarna cyanin atau phthalocyanin. CD-RW menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekaman. Cakram CD-RW relatif lebih mahal dibandingkan cakram CD-R. Ya, materi selanjutnya yaitu apa saja sih nama-nama dari DVD. Namun sebelum kita membahas nama-nama dari DVD tersebut, kita perlu mengetahui apa sih itu DVD. Jadi, DVD itu merupakan disk optik generasi kedua dari pengembangan CD, di mana sebagai media penyimpanan optik yang sering digunakan untuk menyimpan video, audio, dan data. Teknik penyimpanan data menggunakan DVD merupakan salah satu teknologi tertua yang masih relevan digunakan hingga sekarang. Dari segi fisiknya, DVD sama dengan CD, namun memiliki kapasitas 6 kali lebih tinggi dibanding CD. Yang pertama ada digital video disc. Digital video disc adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data
termaksud film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas FCD. Yang kedua ada Digital Versatile Disc yang merupakan cakram serbaguna digital, di mana Digital Versatile Disc ini merupakan nama pengganti dari Digital Video Disc. Penggantian nama ini bertujuan agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Namun dikarenakan konsensus ini tidak dapat dicapai, maka diresmikanlah sekarang menjadi DVD saja, dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Nah, setelah tadi kita mengetahui nama-nama dari DVD, kemudian kita akan beralih ke teknologi DVD. Dalam teknologi DVD menggunakan multilayer atau multilapisan yang mempunyai kapasitas tinggi, yaitu 4,7 GB per layer. DVD dapat menampilkan film berdurasi penuh pada disk dengan tinggi, serta menggunakan Compressed MPEG. DVD mempunyai standarisasi bagus serta dapat membawa pengkoderan regional pada film. Nah, setelah kita mengetahui tentang teknologi DVD, kemudian kita akan beralih ke DVD writable atau DVD RW. DVD writable atau DVD RW merupakan drive terlengkap yang mampu membaca semua jenis CD dan DVD, dan juga mampu membaca DVD RAM serta mampu untuk menulis pada semua jenis keping, baik CD kosong, DVD kosong, dan juga DVD RAM. DVD RW atau DVD writable adalah cakram optik yang dapat ditulis kembali dengan kapasitas sama dengan DVD-R. Biasanya berkapasitas 4,7 GB. Format ini dikembangkan oleh Pioneer pada November 1999 dan telah disetujui oleh DVD Forum. DVD RW atau DVD writable dapat dimainkan di sekitaran 75% DVD player biasa. Oke, kita lanjut ke slide 32 tentang foreground reading atau membaca latar depan. Bagaimana cara-caranya membaca latar depan? Yang pertama ada check out optical disc storage option. Di sini kita harus melihat opsi penyimpanan disk optik. Nah, yang kedua ada check out mini disk. Di sini kita harus melihat disk mininya. Oke, selanjutnya ke slide 33 tentang magnetic tape atau pita magnetik. Yang pertama ciri-ciri dari magnetic tape itu yang pertama ada serial access, artinya aksesnya serial atau berurutan, atau kata lainnya itu bersambung. Yang kedua slow, lambat atau slow, pelan. Nah, yang ketiga ada very cheap, sangat murah, harganya sangat murah. Nah, yang keempat itu ada backup and archive, artinya mencadangkan dan mengarsipkan. Nah, kita lanjut ke slide terakhir atau slide ke-34 tentang digital audio tape atau kependekannya itu DAT, artinya pita audio digital. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama ada uses rotating head seperti video, artinya penggunaan bagian kepala yang berputar. Kita ini ciri-cirinya itu bagian kepalanya itu berputar seperti video. Ciri-ciri yang kedua itu ada high capacity on small tape, artinya kapasitasnya tinggi pada pita yang kecil. Kapasitasnya itu ada yang pertama 4 GB uncompressed atau 4 GB tidak terkompresi, dan 8 GB compressed atau 8 GB terkompresi. Nah, ciri yang ketiga backup of
PC atau network servers, artinya mencadangkan PC atau server jaringan.